atau secara kronologi, ya, baik yang bersifat nanti, ya, tidak sempat kita bahas ya, nanti kalian bisa mempelajari secara mandiri. Ada yang bersifat dari umum ke khusus, ya, ada yang khusus ke umum, ada yang deduktif, ada yang induktif. Nah, yang kita bahas sekarang ini, yang terakhir ini adalah bentuk satu paragraf yang memaparkan secara sistematis. Jadi bicaranya tidak loncat-loncat. Ya, misalkan kalau eh, pelaksanaan Idul Adha, ya, dari bangun atau malamnya terserah, tapi sesuai dengan urutan, ya, dari subuh, ya, persiapan sholat Idul Adha, kemudian pulang sarapan, ya, kemudian mulai penyembelihan kurban ke masjid sampai kapan, misalkan zuhur, zuhur, break, ya, sholat, makan, kemudian pukul satunya sudah mulai pembagian atau hewan kurban misalkan. Nah, itu diceritakan secara urutan waktu. Ya, tidak loncat-loncat, nggak bicara ya pada hari Idul Adha, ya, dimulai dengan memotong hewan kurban. Tapi sebelumnya, ya, apa namanya, melaksanakan sholat subuh dulu, persiapan. Nah, itu namanya bolak-balik, loncat-loncat. Jadi langsung saja, sistematis, sesuai urutan. Ya. Kalian ke kampus dari pagi, jam 8 misalkan sudah di kampus, sampai pulang misalkan jam 5 sore. Itu diceritakan secara urutan waktu. Ya, dari jam 8 sampai jam 4 itu atau jam 5 ngapain aja. Ya, itu kira-kira. Nah, jadi kalau bicara tentang paragraf ini ya disusun secara berurutan, ya, mutasalsil. Ya, mutasalsil jadi eh, karena berurutan, maka dalam bahasa Arab itu kan berurutan, ya. Ya. Tasal salai, tasal salu, tasal saltan. Jadi eh, kalau sinetron namanya musalsal. Jadi berita, apa namanya, cerita yang terus eh, berurutan gitu. Episode satu 2 3, ya. Jadi musalsal itu jadi sinetron kalau di kita. Tasalsul. Jadi berurutan sesuai dengan urutan waktu, ya, namanya eh, sesuai dengan kronologi. Nah, biasanya terjadi pada teks yang eh, naratif, ya, Pakratus Sardi. Jadi sesuai dengan urutannya. Ya. Oke, kita lihat, bisa turun lagi Hanza ke tadribnya. Ada 3 tadrib contoh di sini. Bagaimana satu paragraf dikembangkan sesuai dengan urutan peristiwa atau waktunya, ya. Kita lihat di sini misalkan di tadrib awal. Turun lagi. Oke, lagi. Ke bawah. Biar lagi karena ada terpotong. Nah, itu naik dikit. Nggak bisa ya. Nah, urutan yang pertamanya coba kita lihat di judul awal, tamrin awalnya dulu. Tadrib awal. Naik sedikit. Oke, nah sini. Ya, ini kalimat pokoknya, waqafal mudarris amamatul labihi wa amara ahadahum bil qiraah wa qala iqra ya Ahmad minal kitab alladzi baina yadaik. Mustahil kalimat as-su'ba summa taqra'u liwaddiha laka wal jumalaika maknaha. Nah, ini kalimat utamanya ada di depan. Waqafal mudarris amamatul labihi wa amara ahadahum bil qiraah. Itu. Ya. Jadi urutannya bahwa seorang guru, ya, berdiri di depan siswanya, muridnya kemudian memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk membaca, ya, teks, tentunya dengan baca. Kalau biasanya kalau menyuruh itu, kalau bahasa asing biasanya menyuruh dengan bacaan lantang, ya, qiraah jahriyah gitu, ya. Iqra ya Ahmad, ya, Ahmad yang disuruh itu Ahmad untuk membaca eh, kitab yang digunakan. Kemudian diminta untuk mengeluarkan kata-kata yang sulit, ya, mufradat jadidah tuh. Kemudian akan diterangkan oleh guru, ya, untuk dia dan teman-temannya. Nah, setelah selesai diterangkan, baru diterangkan teksnya. Istama al Ahmad ilal mudaris summa qara'a bi iyanatin. Lagi.
Nah, hatta intahan dars. Ya, setelah itu Ahmad mendengarkan, menyimak dari penjelasan guru dari teks yang dibaca tadi diterangkan sampai waktu pelajaran habis. Wadzalika sa'al mudaris amma fahimahu. Ya, setelah itu guru menanya kepada Ahmad, kebetulan kepada Ahmad tuh, ya apa yang dia pahami dari teks yang tadi dibaca. Kemudian Ahmad apa? Falakhasu Ahmad ad-darsa bi tariqatin sahihah tadullu ala fahmi wa intibahihi lahu. Dan ini setelah ditanya dibuat kesimpulan oleh si Ahmad dari apa yang dibacanya tadi dengan cara yang benar, menunjukkan akan pemahaman Ahmad serta perhatiannya kepada guru ketika menerangkan pelajaran. Gitu ya. Asyakarul mudaris ala dikkati fahmihi. Ya, wa talaba min zumalaihi ayaj'aluhu qudwatan lahum fil intibah lidars wa fahmi mimma yaqra'un. Dan akhirnya guru menutup pelajaran ya dan berterima kasih kepada Ahmad karena dia memahami secara mendalam apa yang telah diterangkan tadi ya pemahamannya dan minta kepada murid-murid yang lain agar jadikan seperti Ahmad sebagai contoh di mana dia dapat memperhatikan pada pelajaran dan memahami apa yang dibaca gitu. Nah ini urutannya jelas dari sejak memerintahkan atau meminta salah seorang murid untuk membaca sampai selesai pembelajaran ya dengan kesimpulan kemudian dia memberikan penutup ya terima kasih pada Ahmad menjadi contoh buat teman-temannya. Ini urutannya sesuai dengan peristiwanya waktunya ya sama gitu ya. Yang kedua kita lihat sesuai urutan juga ya. Inal kalam huwa syaklu ra'isil ittisal istimai indal insan. Nah, bahwa berbicara adalah salah satu bentuk dasar gitu ya, yang sangat penting, fondasi yang sangat penting dalam komunikasi sosial bagi manusia. Oleh hada atau tabar aham mujizin fi muwarasil lughah istihdamnya. Oleh karena itu, ya menguasai keterampilan berbicara ini ya menjadi bagian ya dalam sesuatu yang sangat penting dalam berlatih maupun menggunakan bahasa ya. Al istidad lil lughah asyafawiyah wal hadis wal kalam yakni asasan. Maka ya persiapan bahasa lisan dan berbicara ini menjadi sesuatu yang fundamental, menjadi sesuatu yang dasar, fondasi. Ya, apa saja itu? Ya, yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk bisa menguasai kalam itu al-qudrah alal kalam duna tarududin wa malhuzin. Jadi menjadi sesuatu yang fundamental, menjadi sesuatu yang sangat penting, yaitu mampu untuk berbicara tanpa ragu. Bicaranya tidak A, E, O itu ya, terputus dan sebagainya. Bicaranya secara apa namanya tidak ada keraguan dalam bicara. Wal qudrah ala nutqil kalam bil wuduh. Kemudian dapat eh, mengucapkan artikulasi ya eh, dalam berbicara itu dengan jelas artikulasinya. Ya. Kemudian apa lagi? Al-qudra ala ratbil kalimat bil khibrat wal ma'ani. Kemudian dapat mengkaitkan antara apa mengkaitkan atau menyusun kata-kata ya, sesuai dengan pengalaman dan maknanya pas ya yang ingin disampaikan itu pas. Kemudian apa lagi? Al-qudra ala takallum fi jumlatin basito. Ya mampu untuk berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang sederhana. Jadi bahasa sederhana itu apa? Dengan kalimat sederhana itu kalimat yang mudah dipahami oleh setiap golongan gitu ya. Kemudian kudroh ala sardikis setin kosirotin indah sama iha. Kemudian mampu untuk ya menarasikan kembali cerita pendek yang dia dengar. Ya. Kemudian apa lagi? Al-qudra ala tafkir wal hadis bisyaklin muttasilin wa mutarabitin. Dan terakhir, mempunyai kemampuan untuk berpikir dan berbicara dengan bentuk yang berkesinambungan, nyambung gitu ya. Jadi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan itu nyambung. Ya. Karena banyak orang yang
ingin berbicara apa, tapi keluar dalam mulutnya apa gitu ya. Mungkin setiap kita pernah merasakan seperti itu. Mau bicara A, tapi yang keluar B gitu, di luar plan. Ya. Itu harus kan dilatih. Kalau nggak dilatih nanti repot. Karena banyak orang yang berbicara di luar konteks, ya karena tidak persiapan. Ya harus persiapan gitu ya. Harus dilatihkan. Itu contoh kedua. Contoh ketiga kita lihat akhbarul atfal as-salasa mudarrisal akhlaq al-hasana an amalil khairi alladhi fa'alu fi dzalikal yaum. Nah, ini kalimat pertamanya. Ya, ada 3 siswa masih kecil, mungkin di tingkat TK atau taman anak-anak atau di tingkat dasar tapi yang kelas rendah ya, kelas 1 sampai kelas 3 itu kan kelas rendah gitu ya. Ya, 3 siswa ini apa namanya melaporkan kepada guru ya, guru akhlak ya, akhlak moral ya. Kalau dulu ada zaman saya ada pelajaran akidah akhlak gitu ya. Ada akidah dengan akhlak. Padahal akhlak sesuatu yang diaplikasikan sebenarnya. Seperti zaman dulu ada pendidikan moral Pancasila gitu ya. Itu kan kaitannya untuk ya menjaga akhlak, ya menjaga sesuai dengan pedoman Pancasila misalkan seperti itu. Nah, 3 siswa ini ya memberitahukan pada guru ya yang bidang etika lah, yang mengajarkan etika gitu ya, tentang perbuatan kebaikan yang telah mereka lakukan pada hari itu. Masalah mudah qailan hasanan ya ulad, man ladzi fa'altumuhu. Itu kalimat utama tadi. Kemudian guru itu bertanya kepada 3 anak siswa yang masih kecil ini, apa yang telah kalian lakukan dari perbuatan yang baik yang telah kalian lakukan hari ini gitu ya. Kemudian ketiga siswa itu ajaba al-aulad awi al-talamid al-aulad al-sugor ya as-sigor laqad sa'adna rajulan ajuzan qabla qalilin fi uburit tariq. Ya, ketiganya menjawab, ya kami telah membantu seorang tua renta yang menyeberangi jalan. Indama indaha tasa ala mudarris ya murtaban. Kemudian guru itu menanyakan kembali, ya karena ragu. Wahal ihtaja dzalika ila salasikum, ya yang nyebrang kan cuma 1 orang. Apakah ya orang tua tersebut membutuhkan ya pertolongan dari ketiga dari kalian? Kan yang nyebrang cuma 1, masa tiga-tiganya ikut menyeberangkan gitu kira-kira. Ajaba, naam, ya jawab dengan benar ya. Ajaba ala ulad salasa. Naam laqad ihtaja dzalika ila salasatina ya. Betul. Ya, orang tua tersebut membutuhkan pertolongan kami bertiga gitu ya. Sumado fa asgoruhum qailan. Kemudian murid yang paling kecil nyeletuk nambahin gitu ya. Dzalika li annahu lam yakun yuridu al-ubur. Ya, yang paling kecil nyeletuk dengan polosnya. Sebenarnya orang tua tersebut nggak mau nyebrang. Jadi ketika tiga-tiganya menyeberangkan, artinya orang tua tersebut malah nyebrangin ketiga anak ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi urutannya jelas dari sejak apa namanya ditanyakan tentang perbuatan baik yang dilakukan sampai satu cerita di akhir gitu ya, menunjukkan bentuk keterkaitan ya, urutan sesuai dengan peristiwa dan waktunya gitu ya. Baik, kita lihat ke tamrin awal. Tamrin awal ini ada tamrin sani dan salis. Ya, ini yang pertama yajibu ayyakun al-musalli mutawaddian. Fakaifa bagi ayyakumul bil wudu fal wudu'u. Jadi nanti kalian diminta untuk melanjutkan ada kalimat topik kalimat utama di sini bahwa setiap orang yang akan melaksanakan sholat harus dalam keadaan berwudu. Ya bagaimana wudu itu dilakukan? Ya kalian urutkan sesuai ya dengan urutannya karena tertib dalam wudu menjadi
sesuatu yang wajib begitu ya. Nggak sah kalau tahu-tahu wudhu kaki duluan gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan yang paling awal ya. Mau rukun haji, rukun wudhunya saja atau dengan apa namanya sunnah ya wajib ya dan rukunnya sekaligus lebih bagus ya. Itu yang pertama, tamrin pertama. Sekarang nggak ada masalah ini, tinggal kalian buat dalam eh, kalimat penjelas urutannya gitu ya. Yang kedua, ya al-hajju ruknun min arkanil Islam walakin lahu la yajib illa marratan wahidah bil umur ala ma yaqdir. Ini kalimat utamanya bahwa haji merupakan rukun Islam ya yang tidak diwajibkan kecuali satu kali ya dalam hidup bagi mereka yang mampu gitu ya. Wa yakhrujul hujjaj min biladihim qabla al-mau'id bi waqtin kafin yudriku al-hajja fi mau'idihi. Nah, ini bicara pra haji gitu ya. Jadi sebelum melaksanakan haji, seluruh jamaah haji mereka keluar dari negara mereka, artinya mulai berangkat dari negara mereka masing-masing sebelum waktu pelaksanaan manasik haji. Ya, misalnya kalau di kita minggu kedua, minggu ketiga Syawal itu sudah mulai berangkat kloter pertama. Ya. Nah, agar mereka punya waktu yang cukup untuk melaksanakan haji sesuai dengan waktunya. Nah, kalian ceritakan tuh, lanjutkan dengan jelas. Biasanya setelah berangkat itu apa yang mereka lakukan? Ya, udah berangkat. Misal kalau kita di yang Jakarta ini sudah berangkat melalui asrama haji Pondok Gede. Ya, berangkat ya bisa bermalam satu malam, besoknya sudah berangkat menuju ya tanah suci. Biasanya nanti ya kalian ceritakan tuh kalau mereka tinggal menuju mana, Mekah dulu atau Madinah dulu. Nah biasanya kalau jamaah Indonesia yang kloter ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Gelombang pertama itu biasanya berangkat ke Madinah dulu. Madinah di sana biasanya 8 sampai 9 hari untuk melaksanakan arba'in, sholat 40 waktu ya. Kalau 5 kali 8 kan 40 gitu ya. Biasanya sampai 9 hari lah di Madinah. Baru setelah itu menuju Mekah gitu. Tapi kalau yang gelombang kedua itu biasanya sudah di akhir Zulqa'dah, itu mereka langsung ke Mekah. Tidak ke Madinah dulu. Di Mekah baru persiapan ya melaksanakan manasik haji sampai waktunya gitu ya. Ini sebelum jadi pra pelaksanaan haji. Kalau ini yang ketiga ya pas pelaksanaan hajinya. Yaqsudul hujjat ila baitul haram wa yatufuna bil ka'bati sab'a marratin tawaful qudum. Summa yusalli kullun minhum lillah raqataini wa fil yawm tasi min al-Dzulhijjah bla 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 bla. Jadi biasanya ini langsung pelaksanaan ya jamaah haji itu menuju Ka'bah, Masjidil Haram, mereka melaksanakan tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ini biasanya kalau yang hajinya haji ifrad. Kalau haji ifrad itu dia hanya tawaf kudum, nanti baru melaksanakan tawaf umroh. Kalau yang tamattu kita biasanya yang awal-awal jamaah Indonesia rata-rata tamattu. Tamattu itu artinya melaksanakan umroh dulu, ya langsung tawaf kudum itu langsung dengan tawaf umroh. Ya setelah itu sa'i, tahallul, gantikan ihram. Nanti tanggal 8 Dzulhijjah biasanya persiapan berangkat ke Arafah kalau kita jamaah Indonesia karena jumlah paling banyak sedunia menuju Arafah tanggal 8 malam tanggal 9 ya. Nah, pada tanggal 9 Piyau Mutasi min Dzulhijjah apa yang dilakukan? Kalian urutkan manasik haji ya sejak dari Arafah lah. Ya, di Arafah ngapain, kemudian menuju apa sampai pelaksanaan tawaf ifadah ya, tawaf haji ya yang harus dilakukan. Nah itu nanti kalian sesuaikan. Nah
Untuk tamrin sani wasalis ini pilihan. Kalian mau meneruskan paragraf yang pra pelaksanaan haji atau pas pelaksanaan hajinya. Ya. Yang satu itu wajib berarti. Ya, tapi ini akan relatif lebih mudah karena urutannya pas ya. Dan biasa kita lakukan kalau yang wudhu. Mungkin kalau yang haji ini kalian butuh juga literasi juga. Ya. Apa yang dilakukan oleh jemaah haji pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Sampai pelaksanaan haji semuanya manasiknya selesai. Baik, dari sini ada pertanyaan silakan. Nah, untuk tugas yang ini kalian kerjakan dari sekarang sampai pekan depan ya. Ya, pekan depan baru nanti kan pertemuan pekan depan baru memaparkan hasil koreksi yang tugas yang di Dars Al-Khamis ya. Nah, yang sadisnya itu 2 pekan setelah ini baru. Jadi fokus kerjakan aja ini dulu. Ya, kerjakan. Nanti untuk mekanisme pengoreksian yang tugas terakhir ini seperti pola yang kedua yaitu kelompok satu ya, ganjil genap ya. Kelompok satu mengoreksi kelompok tiga, tiga mengoreksi kelompok lima, lima mengoreksi kelompok satu ya. Dua mengoreksi kelompok empat, empat mengoreksi kelompok enam, enam mengoreksi kelompok dua. Gitu ya. Tapi ini dilaksanakan pekan depan aja. Ya, sekarang kalian fokus di karena ada beberapa kegiatan yang berbarengan. Tapi dari yang dijelaskan ini ada yang ditanyakan atau yang ingin diperjelas silakan. Anza boleh ditutup ininya, share screen-nya. Baik, hal min sa'ilin wala ta'likin ma yata'allaq bi hadhil maddah khasatan fi darsil sadis an taturil faqrah bi kitabati tushrahu al-jumlah al-mawdi'iyah bi al-jumlah hasba tartib al-zamani atau bi sardi atau bi an-nasir sardi. Mafhum kullu? Baik, إذا كان ليس هناك أي سؤال ولا تعليق نختتم بهذا القدر لأن من بعد ربما يشاركون في أنشطة في الجامعة dan نؤجل المادة أولا ثم أسبوع مقبل لا تنسوا العرض لكل يعني لكل فرقة من درس الخامس وعليكم خلال هذا الأسبوع عليكم إتمام الواجبات بهذه المادة الأخيرة يعني التمرين الأول وثاني أو ثالث dan اثنين إذا كانت تريد أن تتم التمرين الأول إلى التمرين الثالث أحسن بلا بأس. طيب إذا كان ليس هناك أي سؤال ولا تعليق نختتم بهذا القدر شكرا جزيلا نختتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya.